Baik, selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Sekarang kita lanjutkan materi pembahasan soal-soal seleksi PPPK yang kemarin sudah selesai pada bagian 1, yaitu sampai nomor 12. Sekarang kita lanjut pada soal nomor 13. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet jenis 1 4.000 dan harga tablet jenis 2 8.000, pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah. Langkah yang pertama, di sini kita bikin tabel dulu untuk membuat suatu persamaan. Pertama kita bikin tabelnya dulu. Yang sebelah kiri di sini itu yang berkaitan dengan harga. Di sini ada tablet 1 4.000, tablet 2 8.000. Berarti yang di sini tablet 1 ini misalkan X. Kemudian di sini tablet 2 ini misalkan Y. Kemudian di sini vitamin A sama ini vitamin B. Terus berikutnya kita baca per kalimat. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Kemudian tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari anak memerlukan 25 unit vitamin A, kemudian 5 unit vitamin B. Setelah tabelnya ini ketemu, kita bikin persamaan. Nanti ke bawah begini, jadinya ini 5X ditambah 10Y sama dengan 25. Ini kita bagi 5, berarti X plus 2Y sama dengan 5. Kemudian yang kedua, di sini 3X ditambah Y sama dengan 5. Dari dua persamaan ini kita eliminasi dulu untuk mencari X dan Y. Yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Berarti di sini X plus 2Y sama dengan 5. Kemudian ini 6X ditambah 2Y ini sama dengan 10. Kita kurangi. Berarti di sini 5X ini sama dengan 5, berarti X sama dengan 1. Terus berikutnya, setelah ketemu X sama dengan 1, kita masukkan ke salah satu persamaan. Berarti nanti ketemu Y sama dengan 2. Terus habis itu di sini ada fungsi objektifnya, yaitu Z sama dengan tadi 4000X ditambah 8000Y sama dengan nilai X dan Y ini kita masukkan ke sini. Berarti 4000 kali 1 ditambah 8000 kali 2. Berarti di sini ketemu 4000 ditambah 16000. Berarti di sini 20.000. Jadi biaya yang harus dikeluarkan minimal satu hari adalah 20.000. Itu soal nomor 13. Kita lanjutkan pada soal nomor 14. Dari dalam kantong yang berisi 8 kelereng merah dan 10 kelereng putih akan diambil 2 kelereng sekaligus secara acak. Peluang yang terambil 2 kelereng putih adalah.
Kalau di sini ada kata-kata sekaligus, maka nanti ngarape kita pakai C begini. C per C. Kita mulai dari yang ditanyakan dulu. Peluang terambil kelereng putih. Di sini putihnya ada 10. Diambil 2. Kelereng semuanya ada 18. Tadi diambil 2. Sama dengan per ini soal kombinasi sebenarnya, tapi kita pakai cara yang termudah aja. Kalau ini angkanya 2, kita tulis 2 kali 1. Kemudian ini 10, berarti ini 10 kali 9. Ini 2, berarti 2 kali 1. Ini 18 kali 17. Ini kita coret, sisa 5. Ini kita coret, sisa 9. Yang atas kita kalikan, di sini 45. Yang bawah kita kalikan, di sini ketemu 153. Jadi jawabannya adalah 45 per 153. Kita lanjutkan pada soal nomor 15. Ini juga agak mikir tapi sedikit. Diketahui sebuah prisma segitiga tegak ABCDEF. Panjang AB 4, panjang BC 6, panjang AC 2/7 dan panjang CF adalah 8. Volume prisma adalah. Setelah kita gambarkan prisma, kita masukkan dulu. Di sini AB-nya 4, kemudian BC-nya 6, berikutnya AC-nya 2/7. Terus CF-nya 8, jadi tingginya ini 8. Volume prisma, karena ditanyakan volume prisma, maka volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, kita di sini mencari alasnya dulu. Karena ini diketahuinya adalah segitiga sembarang, maka kita mencari besar sudutnya dulu. Kalau kita ambil sudutnya itu sudut B, berarti pakai aturan kosinus. Cos B sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2/7 kuadrat dibagi 2 kali 4 kali 6. Ini sama dengan, tinggal kita hitung, ini 16 ditambah 36 dikurangi 28 dibagi yang bawah ini 48. Ini sama dengan 24 per 48. Berarti ini setengah. Setelah ketemu cos B itu setengah, maka besar sudut B itu sama dengan 60 derajat. Terus berikutnya kita masukkan ke sini luas alas atau luas segitiga, berarti setengah kali 4 kali 6 kali sin 60 dikali tingginya 8. Berarti sama dengan, ini kita coret, berarti 12 kali sin 60 setengah akar 3 dikali 8, berarti sama dengan, ini kita coret dulu sama ini, sisa 4, berarti 48 akar 3 cm kubik. Jadi volume prisma ABCDEF adalah 48 akar 3 cm kubik. Saya kira tidak susah ini. Kita lanjut pada soal nomor 16. Himpunan penyelesaian persamaan cos 2x ditambah cos x sama dengan 0 untuk X terletak 0 derajat sampai 180 derajat adalah.
Pertama di sini cos 2x ditambah cos x sama dengan 0. Cos 2x di sini punya dua rumus identitas. Karena di sini cos x berarti ini dirubah menjadi 2 cos kuadrat x min 1 ditambah cos x sama dengan 0. Berikutnya di sini kita susun 2 cos kuadrat x ditambah cos x kurangi 1 sama dengan 0. Habis itu ini kita faktorkan. Ini 2 cos x, sini cos x, ini 1, ini 1. Berikutnya ini plus, di sini min. Berarti cos x sama dengan setengah. Ini cos x sama dengan min 1. Berikutnya x sama dengan cos x setengah, berarti x sama dengan 60 derajat atau x sama dengan 180 derajat. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 60,180 derajat. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan pada soal nomor 17. Diketahui premis-premis berikut. Premis 1, jika mobil listrik diproduksi massal, maka mobil listrik menjadi angkutan umum. Jika mobil listrik menjadi angkutan umum, maka harga BBM turun. Harga BBM tidak turun. Kesimpulan yang sah dari ketiga premis tersebut adalah: pertama, kalau misalkan ini P, ini H, kemudian ini Q, ini R, bisa kita buat skema P maka Q. Berikutnya Q maka R. Dari dua premis ini bisa kita simpulkan bahwa P maka R. Terus berikutnya untuk premis yang ketiga, ini berarti kan non R. Berarti nanti kesimpulannya adalah non P. Berarti yang bukan P. Kalau P-nya tadi mobil listrik diproduksi massal, maka kesimpulannya adalah mobil listrik tidak diproduksi massal. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut pada soal nomor 18. Dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran sisinya 18 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 buah persegi di setiap pojok karton. Volume kotak terbesar yang dapat dibuat adalah. Pertama ini kita gambarkan sketsanya dulu. Kalau misalkan ini kartonnya tadi, dia bentuknya adalah persegi, kemudian panjangnya tadi 18, terus ini dipotong tiap pojoknya berbentuk persegi dengan ukuran X. Jadi misalkan ini X, ini X, ini X, ini X, berarti panjang di sini itu sama dengan 18 min 2x. Yang ini juga 18 min 2x. Terus berikutnya, karena volume kotak, volume sama dengan P kali L kali T sama dengan P-nya 18 min 2x, kemudian L-nya juga 18 min 2x, kemudian tingginya adalah X. Terus berikutnya, ini kita kalikan biasa sama dengan ini 324, ini 36, ini 36, berarti min 72x plus 4x kuadrat ini dikali dengan x
sama dengan 4 X pangkat 3 min 72 X kuadrat plus 324 X. Kemudian karena di soal tadi ada kata-kata volume terbesar, berarti volume ini nanti diturunkan sama dengan 0. Berarti 12 X pangkat 2 min 144 X plus 324 ini sama dengan 0. Kita bagi 12 dulu, berarti X kuadrat min 12X plus 27 sama dengan 0. Ini kita faktorkan untuk menentukan nilai X nya. Berarti ini X, ini 9, ini 3, ini min, berarti X sama dengan 9 atau X sama dengan 3. Dari dua nilai X ini kita masukkan ke panjangnya tadi. Kalau X nya 9 maka panjangnya adalah 0, berarti ini tidak memenuhi, sehingga yang dipakai adalah X sama dengan 3. Setelah ketemu X nya 3, maka kita masukkan ke ukurannya. Berarti V sama dengan tadi panjangnya ini berarti 12, ini juga 12, kemudian tingginya ini adalah 3. Berarti kalau volumenya P kali L kali T berarti 12 dikali 12 dikali 3 sama dengan 432 cm3. Jadi volume kotak terbesar yang dapat dibuat adalah 432 cm3. Kita lanjutkan pada soal nomor 19. Integral dari 0,2 3 kali X plus 1 dikali X min 6 dx adalah. Jadi yang ditanyakan adalah integral 0,2 3 dikali X plus 1 X min 6 dx. Langkah yang pertama, ini tiganya kita keluarkan aja di sini. Berarti 3 integral 0,2. Nah ini kita kalikan dulu. Berarti X kuadrat ini min 6, ini plus X, berarti min 5X min 6 dx. 3 tak tulis ulang. Berikutnya ini kita integralkan dulu. Berarti X di sini 3, ini 1/3 kurangi 5, ini X, ini 2, ini 2 min 6X, batasnya 0 sampai 2. Terus berikutnya sama dengan 3 saya tulis dulu. Nah ini kita masukkan nilainya. 2 pangkat 3 8, berarti ini 8/3. Terus berikutnya 2 kuadrat 4 bagi 2 kali 5, ini min 10. Terus berikutnya ini min 12. Terus sama dengan setiap nilai ini kita kalikan dengan 3. Berarti ini 8, ini min 30, ini min 36, berarti sama dengan min 58. Jadi nilai integralnya adalah negatif 58. Kita lanjut pada soal yang terakhir. Sebuah film dokumenter menayangkan perihal gempa bumi dan seberapa sering gempa bumi terjadi. Film itu mencakup diskusi tentang keterkiraan gempa bumi.
Seorang ahli geologi menyatakan dalam 20 tahun ke depan peluang bahwa sebuah gempa bumi akan terjadi di kota Shadia adalah 2/3. Manakah di bawah ini yang paling mencerminkan maksud pernyataan ahli geologi tersebut? Karena di sini dalam 20 tahun yang akan datang peluang terjadi gempa itu adalah 2/3. Nah, ini kata kuncinya di sini, maka jawabannya adalah yang C, yaitu peluang terjadinya gempa bumi di kota Shadia pada 20 tahun yang akan datang itu lebih tinggi daripada peluang tidak terjadinya gempa bumi. Jadi di sini hanya model nalar aja, yang penting cermati dulu untuk soalnya. Saya kira untuk pembahasan 20 nomor yang pertama paket seleksi soal P3K ini cukup. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Insya Allah untuk kedepannya akan kita carikan lagi soal-soal seleksi P3K, sehingga nanti pas saat ada seleksi teman-teman semua sudah siap untuk melaksanakan tes dan akhirnya bisa diterima. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.